kita harus perketat prokes ya, dari cuci tangan yang betul, kita ajari cara masker yang betul. Kita sebagai orang dewasa juga harus taat prokes, pakai masker yang betul, tidak copot-copot masker, menghindari acara yang kemungkinan itu bisa copot masker ya, misalnya makan bareng di tempat tertutup. Nah itu sebaiknya dihindari ya. Vaksin itu penting ya. Jadi kalau selain anaknya yang divaksin juga orang-orang di lingkungan sekitarnya juga harus vaksin lengkap, bahkan kalau bisa booster juga ya. Oke, jadi vaksin tuh harus lengkap. Itu yang paling penting karena itu adalah ibaratnya pencegahan utama ya. Karena dengan adanya vaksin, kalaupun terkena, gejala yang ditimbulkan tidak separah waktu pas nggak vaksin, waktu sebelum vaksin ya. Karena kalau misalnya belum vaksin tuh gejalanya luar biasa ya dok ya. Tadi ada yang ringan, sedang, sampai yang berat juga. Jadi sebenarnya dokter, pemantauan apa aja sih yang dilakuin orang tua di rumah gitu ketika anak sehat-sehat aja dan juga anak yang memang sudah tertular COVID? Ya, kalau untuk pemantauan ya, kalau anak dengan positif COVID, paling tidak kita sedia termometer dan kalau punya pulse oximetry ya buat ngecek kadar oksigen di dalam darahnya. Oh, yang dijepit itu dok ya? Ya, yang dijepit itu, yang bisa dijepit di jari itu. Paling enggak punya dua itu ya. Nah, nanti kita bisa bikin list, bisa bikin tabel tuh. Paling enggak kita ngecek suhu sama kadar oksigen itu 2 hari sekali, sehari 2 kali. Jadi misalnya pagi sore gitu kita cek suhu, terus juga cek nadi ya, cek nadi itu kita bisa pegang ya di tangan, itu bisa kita pegang. Terus kalau untuk cek frekuensi nafas atau laju nafas, itu kita bisa lihat kembang kempisnya dada atau kembang kempisnya perut ya. Kalau bayi dia lebih dominan kelihatan perutnya ya, cekungannya itu dok ya, ketika tarik nafas gitu kayak cekung gitu dok ya, benar ya? Gitu, gitu. Nah itu kita nilai tuh dalam 1 menit frekuensi nafasnya atau laju nafasnya ya, sehari 2 kali. Nah itu kita pantau selama isolasi mandiri, kita pantau demamnya tinggi sampai suhu berapa. Terus nanti misalnya hari kedua, oh tadinya awalnya cuma demam, kok sekarang jadi diare. Oh, nah, gitu itu kita tulis ya. Iya. Kita rajin nih nulisnya. Kita kalau misalnya amit-amit harus bawa anak itu ke rumah sakit atau ke dokter, kita bisa beberkan lah data yang jelas. Ini hari pertama ini gejalanya ini dok, tanda vitalnya ini, masih aman nih, masih bagus, masih nggak lemas gitu. Tapi ini misalnya udah mulai mencret, anaknya udah mulai dehidrasi, lemas, nggak mau makan minum gitu di hari berapa, itu data yang bagus. Nanti kalau misalnya dibawa ke dokter itu informasi yang cukup bagus untuk kita menganalisis ya. Gitu. Lengkap jadi dok ya. Jadi memang perlu juga ternyata ketika anak sakit ataupun kita sendiri deh sakit ya, kita isolasi mandiri, perlu adanya catatan itu ya, karena memang pantauan harian gitu dari denyut nadi terus sampai laju nafas sampai gejala-gejala yang ditimbulkan pun jelas ada di catatan kita gitu dok ya. Gitu. Dan intervensinya pun akhirnya nanti juga bisa bagus. Gitu lanjutannya. Jadi harus tahu tanda bahaya itu tadi ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Tanda bahaya yang paling sering itu sesak, kayak misalnya kalau anak di bawah 1 bulan tuh kalau laju nafasnya di atas 60 kali per menit. Dari 1 bulan sampai umur 1 tahun kalau laju nafasnya di atas 50 kali per menit. 1 tahun sampai 5 tahun kalau laju nafasnya di atas 40 kali per menit. Kalau usia anak di atas 5 tahun, kalau laju nafasnya di atas 30 kali per menit, itu sudah dikatakan sesak. Selain itu juga kita bisa lihat cekungan dinding dada ya. Kalau dia sesak, dia biasanya cekungan dinding dadanya itu paling duluan kelihatan tuh antara dada sama perut, kan ada cekungan ya. Yang sering orang-orang bilang ulu hati. Iya benar. Itu paling sering duluan kelihatan. Baru cekungan dinding dada yang lain. Nah
Terus juga kita perlu pantau tanda dehidrasi itu tadi, anaknya malas makan minum atau enggak, lemas enggak, kesadaran anaknya gimana. Bibirnya biasanya kelihatan ya dok ya, kering gitu ya dok ya kalau dehidrasi ya. Kalau dehidrasi bibirnya kering, matanya cekung. Kalau dia nangis nggak keluar air mata. Oh gitu juga bisa jadi tanda dehidrasi ternyata ya. Sampai yang kita juga nilai ini misalnya anak itu normalnya pipisnya dia 4-6 jam itu pipis, harus pipis. Kalau biasanya ini sering-sering sehari bisa ganti pampers sampai 4 kali, 6 kali. Ini kok sekarang udah 6 jam misalnya cuma 2 kali nggak pipis-pipis. Nah itu sudah ada tanda dehidrasi, itu sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter. Gitu. Jadi memang kalau udah kelihatan nih, contohnya tadi dehidrasi yang parah aja udah harus langsung bawa ke dokter ya. Nah selain ciri-ciri itu tadi ada nggak sih yang memang, ini anak ini harus segera nih bawa ke dokter, ada nggak dok ciri lain? Mungkin yang lebih urgent gitu. Kejang ya dok ya. Kejang itu kan harus segera dihentikan ya kejangnya gitu. Itu kejang pada anak dengan positif COVID yang kejang itu juga harus segera dibawa ke dokter atau rumah sakit. Walaupun misalnya ibu nih, ini kejang kalau dok, tapi cuma semenit habis itu berhenti lagi. Terus udah kok anaknya bangun happy-happy aja. Nah itu perlu waspada ya, tetap harus dibawa ke dokter. Untuk konsumsi vitamin sendiri dok, untuk anak sebenarnya umur yang pas gitu udah boleh mengkonsumsi vitamin itu mulai dari umur berapa dok? Sebetulnya vitamin itu diberikan atas indikasi ya. Jadi kalau dari bayi baru lahir pun sebetulnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah merekomendasikan pemberian vitamin D. Gitu. Ada dosisnya sendiri tergantung usianya. Jadi itu memang indikasi dokter ya, ibaratnya tertentu lah. Tapi dari lahir pun ternyata boleh aja ya dikasih vitamin ya, tapi harus dengan indikasi. Benar sekali Bu Wahana ya. Oke deh, mungkin sudah cukup banyak ya obrolan kita nih sama Dr. Arifatunisa spesialis anak. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama Bu Wahana, ada pesan-pesankah yang pengen disampaikan ke Bu Wahana, boleh kasih tahu aja dok. Apa ya pesannya, jaga anak-anak kita. Menjaga anak yang sakit itu jauh lebih berat dibandingkan kita jaga anak sehat supaya nggak sakit ya. Gitu. Terus kalaupun nanti anak sakit itu yang rugi banyak orang ya, dari nggak cuma anaknya tapi juga waktu kerjaan orang tua itu kan juga banyak yang tersita ya. Sebisa mungkin prokes itu tidak hanya berlaku pada anaknya saja, tapi pada kedua orang tua dan orang dewasa di rumah. Prokes harus ketat, kemudian jangan lupa cuci tangan, pakai masker yang betul, hindari kerumunan, jaga jarak, hindari makan bersama di tempat yang tertutup, dan jangan lupa lengkapi vaksin. Kalau untuk anak, selain vaksin COVID juga jangan dilupakan vaksin dasar program pemerintah juga harus lengkap ya. Imunisasi bayi itu yang lengkap ya, itu harus juga diterapkan nih sama ibu-ibu semua yang punya anak-anak bayi ya. Oke, terakhir harapan dari Dr. Arifatunisa nih apa nih untuk dokter sendiri, untuk masyarakat khususnya, apa untuk Indonesia sendiri, boleh deh kasih harapannya. Harapannya semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Karena udah muak ya dok ya. Sebenarnya udah muak nih sama virus-virus ini nih. Ya udah, kita berdoanya intinya adalah pandemi cepat berakhir dan semoga kita sehat-sehat semua ya dok ya. Termasuk Dr. Arifatunisa spesialis anak juga semoga sehat terus lancar karirnya dan bisa membantu anak-anak di Indonesia ini menjadi lebih sehat lagi pastinya. Sampai ketemu lagi dokter, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga nggak kapok ya dokter ya, kapan-kapan main lagi sini. Dan juga terima kasih atas kepercayaannya dari The Radio udah mengundang saya hari ini. Ya, oke, sampai ketemu lagi dokter.